Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam doa pagi di hari Senin 30 Desember 2024. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sebelum kita mulai doa pagi, kita merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami percaya dan kami yakini tidak akan pernah berkesudahan. Kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, biarlah Roh Kudus yang hadir di dalam hati kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, memahami akan apa isi firman Tuhan dan apa kehendak Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Perikop pada pagi hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ke-37. Markus 13 ayat 32 sampai dengan 37 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ada satu kisah di masa Perang Dunia Kedua, sebuah kota kecil di Eropa dikelilingi oleh musuh. Dan kota ini adalah rumah bagi penduduk yang hidup begitu sederhana. Tetapi mereka tahu bahwa musuh bisa menyerang kapan saja. Dan karena itu wali kota tersebut menetapkan jam malam yang ketat. Semua lampu di rumah-rumah harus dipadamkan setiap malam pada pukul 9 malam untuk menghindari perhatian dari musuh. Lalu ada di sebuah rumah kecil di pinggir kota tinggal seorang ibu bernama Maria bersama dengan anaknya Lukas. Suatu malam anaknya yang bernama Lukas ini merasa ketakutan dalam gelap. Ia memohon kepada ibunya untuk menyalakan satu lilin kecil saja agar ia bisa tidur dengan tenang. Maria yang iba melihat anaknya begitu ketakutan, ia hampir saja menyalakan lilin itu. Namun ia teringat peringatan dari wali kota bahwa nyala api sekecil apapun akan dapat menjadi tanda bagi musuh untuk menyerang kota mereka. Lalu dengan berat hati, ibu itu memeluk anaknya dengan erat dan berbisik, "Percayalah nak, kegelapan ini melindungi kita." Mereka pun duduk bersama dalam kegelapan sambil berdoa agar kota mereka tetap aman. Keesokan harinya, mereka mendengar berita bahwa musuh memang telah mendekat ke kota mereka malam sebelumnya. Namun karena tidak ada cahaya sama sekali yang terlihat dari kota, musuh berasumsi bahwa kota tersebut sudah ditinggalkan dan memutuskan untuk mundur. Ketaatan Maria bersama dengan semua warga kota lainnya telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ada satu kisah lagi yang lain adalah di salah satu sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan luas, ada sebuah mercusuar yang menjadi panduan bagi kapal-kapal di malam hari. Mercusuar itu dioperasikan oleh seorang penjaga. Dan tugasnya sederhana, tetapi sangat penting, yaitu menjaga agar lampu mercusuar tetap menyala setiap malam, apapun yang terjadi. Suatu malam, penjaga ini merasa lelah karena sudah berminggu-minggu bekerja tanpa beristirahat yang cukup. Ia berpikir, tidak ada kapal yang akan melewati malam ini. Aku bisa tidur sebentar, dan dengan rasa bersalah, tapi dia juga merasa sangat begitu lelah. Akhirnya penjaga ini memutuskan untuk mematikan lampu mercusuar dan beristirahat.
Namun di tengah malam yang gelap gulita, sebuah kapal besar mendekati pulau itu. Tanpa panduan dari mercusuar, kapal itu tidak bisa melihat karang-karang yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Akibatnya kapal tersebut menabrak karang dan mengalami kecelakaan, dan banyak nyawa terancam karena kelalaian penjaga mercusuar. Keesokan harinya, si penjaga ini menangis dengan penuh penyesalan. Ia menyadari betapa pentingnya ia berjaga-jaga setiap waktu, meskipun ia merasa tidak ada yang sedang melihat atau tidak ada yang bergantung kepadanya. Ia belajar bahwa tugasnya sekecil apapun bisa menyelamatkan banyak orang jika dilakukan dengan setia. Kedua cerita ini sangat relevan dengan perikop Alkitab yang kita baca baru saja, yaitu tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi kewajiban kita adalah setia menjalankan tugas kita. Jangan pernah lelah untuk mengabaikan tanggung jawab, karena keputusan sekecil apapun bisa berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Renungan dari Markus 13 ayat 32 sampai 37 ini berfokus kepada tema mengenai kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Dan di dalam perikop ini, Yesus berbicara tentang hari dan saat kedatangannya yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh para malaikat di surga ataupun anak, melainkan hanya oleh Bapa saja. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan siap sedia, karena mereka tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Ia mengibaratkan situasi itu seperti seorang tuan rumah yang pergi dan mempercayakan rumahnya kepada para pelayan dengan tugas-tugas tertentu, serta memerintahkan penjaga pintu untuk berjaga-jaga. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang tahu kapan akhir zaman akan tiba. Ketidakpastian senantiasa ada di dalam hidup kita, dan seharusnya ini mendorong kita untuk hidup dalam kesiapan rohani setiap saat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita hidup mencerminkan iman yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Lalu yang berikutnya adalah mengenai tugas dan tanggung jawab. Di dalam perumpamaan ini, setiap pelayan diberikan tugas tertentu oleh tuannya. Ini bisa menggambarkan bahwa setiap orang percaya memiliki panggilan dan tanggung jawab yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Sudahkah kita menjalankan tugas kita dengan setia, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau juga di dalam pelayanan kita? Lalu yang berikutnya adalah panggilan untuk berjaga-jaga. Yesus menekankan pentingnya berjaga-jaga. Ini bukan hanya soal berjaga secara fisik, tetapi juga berjaga-jaga secara rohani, yaitu melalui doa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui disiplin rohani kita setiap hari? Lalu yang berikutnya adalah mengenai pentingnya kewaspadaan. Kehidupan kita tidak boleh terlarut di dalam kesibukan dunia sehingga melupakan hal-hal yang bersifat kekal. Kita harus waspada terhadap segala hal yang dapat menjauhkan kita untuk fokus kepada Tuhan. Dan apakah kita sudah waspada terhadap godaan atau gangguan yang dapat melemahkan iman kita? Lalu apa konsep aplikatifnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketidakpastian kedatangan Yesus bukan menjadi alasan untuk bersantai, tetapi harus menjadi dorongan untuk hidup dalam iman yang aktif, yaitu mengerjakan panggilan dan tugas kita di dalam dunia ini. Berjaga-jaga berarti menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam kekudusan agar kita siap kapanpun Tuhan datang. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang unik dalam kerajaan Allah, baik kita sebagai pelayan, aktivis, pengurus, pokja di gereja, ataupun sebagai umat. Lalu kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan pertemanan. Fokuslah pada setiap tugas dan tanggung jawab kita, dan kita bisa jalankan itu dengan setia. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak hidup dalam kelesuan rohani, tetapi biarlah kesibukan dunia membuat kita semakin mengingat, dan janganlah itu semua membuat kita melupakan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk hidup dalam kehendak Allah. Mari kita gunakan waktu, talenta,
sumber daya yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kembali memuliakannya. Tetaplah bersandar kepada Tuhan dan kita mengandalkan Roh Kudus untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tetap fokus kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Lalu ada juga pertanyaan, kalau kita harus berjaga-jaga, apakah itu sama artinya dengan ya sudah, yang terjadi terjadilah, karena ada istilah que sera sera, yang terjadi terjadilah. Di dalam berjaga-jaga dalam perspektif Alkitab dikatakan bahwa aktif dan bertanggung jawab. Berjaga-jaga melibatkan kesiapan aktif dalam iman, tindakan, dan juga sikap. Ini berarti kita menjalani hidup dengan satu kesadaran penuh bahwa apa yang kita lakukan setiap hari ini mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan, termasuk untuk menanti kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga berarti mengandalkan Tuhan, tetapi juga bekerja sama dengannya melalui ketaatan dan juga kesetiaan. Kita percaya bahwa tindakan kita memiliki dampak dan kita bertanggung jawab atas setiap keputusan. Ada perumpamaan mengenai tentang 10 gadis di dalam Matius 25 ayat 1-13 yang menggambarkan perbedaan antara gadis yang bijaksana, yaitu yang berjaga-jaga dengan menyediakan minyak, dan gadis yang bodoh yang tidak siap. Tuhan menghargai kesiapan yang aktif, bukan sikap yang pasif. Percaya kepada kehendak Tuhan bukan berarti pasrah tanpa melakukan apa-apa. Pasrah yang benar dalam konteks kekristenan adalah sikap mempercayai kehendak Tuhan sambil tetap melakukan bagian kita. Ini bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan setelah kita berusaha dengan sebaik mungkin. Berjaga-jaga bukan berarti tidak melakukan apa-apa atau hanya menunggu saja. Berjaga-jaga bukan juga artinya pasrah dengan keadaan, tetapi berjaga-jaga adalah hidup dalam iman yang aktif, penuh tanggung jawab, dan sekaligus berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Berjaga-jaga berarti siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Sementara berserah berarti percaya bahwa kehendaknya, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah selalu yang terbaik untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk selalu mengingat, kami selalu menyadari bahwa Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup ini. Biarlah di dalam kewaspadaan, di dalam ketekunan, di dalam kesetiaan kami, di dalam kedisiplinan rohani kami, Tuhan yang menolong kami untuk selalu siap menanti kedatangan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk agar kami diperlengkapi untuk bisa setiap hari selalu berjaga-jaga di dalam iman kami kepada Tuhan. Tolong kami dan bantulah kami anak-anak-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.